Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, para kiai, ibu nyai, wabil khusus Kiai Haji Ahmad Asrori yang kebetulan belum hadir, juga para habaib yang saya hormati, Bapak Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, yaitu Bapak Muhammad Nuh. Juga yang saya hormati Bapak Rois Suryah, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Bapak Kiai Haji Rafiq Siraj. Yang saya hormati juga para pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten, juga dari Muspida, dari Polri maupun dari Kodim atau yang mewakili. Yang saya hormati para pimpinan Jamaah Al-Khidmah Kabupaten Sidoarjo, segenap panitia acara hall ini, serta hadirin dan undangan yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini patut kiranya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat hadir bersama di dalam acara majelis dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Hol Aulia dan sesepuh atau leluhur Kabupaten Sidoarjo ini dalam keadaan sehat. Selanjutnya salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita semua, kita keluar dari jalan yang sesat menuju jalan yang benar. Hadirin yang saya hormati, selaku pimpinan daerah, saya merasa senang dan bangga dengan diundangnya saya pada acara majelis dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam serta Hol Aulia dan sesepuh atau leluhur Kabupaten Sidoarjo ini. Karena kegiatan yang positif ini merupakan salah satu upaya untuk berikhtiar bersama. Hal ini dilatar belakangi oleh mayoritas dan budaya masyarakat Sidoarjo yang sangat religius, dengan harapan dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat dengan jiwa yang ikhlas dan tulus, sehingga menimbulkan kemantapan sikap persaudaraan dan kasih sayang, persatuan dan kesetiakawanan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan penyelenggaraan kegiatan seperti ini sesungguhnya merupakan implikasi dari kegiatan untuk menghindarkan diri dari kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Dengan berbagai kegiatan bertujuan pada peningkatan ketakwaan, pelestarian nilai-nilai agama dan budaya, serta pembentukan sikap mental spiritual kepada masyarakat adalah suatu yang sangat relevan di tengah-tengah situasi bangsa dan negara seperti saat ini. Kegiatan ini juga diharapkan mampu memulihkan kembali budaya bangsa yang belakangan sedang mengalami kemerosotan. Perlu diketahui bersama Bapak-bapak, Ibu dan sekalian, bahwa Sidoarjo sekarang ini sedang dilanda bencana luapan lumpur panas di Porong dan sekitarnya. Jadi bukan di Sidoarjo, hanya di Porong dan sekitarnya. Kira-kira ada 9 desa. Di Sidoarjo ini luasannya ada sekitar 73.000 hektar, tapi yang terkena luapan lumpur 671 hektar, tidak ada 1%-nya. Oleh karena itu jangan dibesar-besarkan dari berita-berita elektronik maupun berita
koran bahwa Sidoarjo ini tenggelam dari luapan lumpur, sehingga Sidoarjo dicap bahwa Sidoarjo kena bencana. Padahal itu hanya tidak ada 1%, hanya 671 hektar. Luasan Sidoarjo 73.000 hektar. Ada 18 kecamatan, ada 353 desa kelurahan. Yang kena ada 9 desa dan kelurahan. Hanya itulah Bapak-bapak dan Ibu sekalian, karena di Sidoarjo ini bencana luapan lumpur tidak menyeluruh di Sidoarjo, tapi hanya sebagian kecil, yaitu tidak lebih dari 1 hektar, tidak lebih dari 1%. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dengan penyelenggaraan kegiatan seperti ini sesungguhnya merupakan itu. Oleh karena itu sangat tepat kiranya apabila segala ikhtiar dalam rangka mencari kebenaran yang hakiki tetap dilakukan oleh umat Islam melalui pendekatan spiritual sebagaimana yang kita lakukan pada hari ini. Karena upaya apapun yang kita siagakan untuk menghadapi berbagai problematika kehidupan mustahil dapat diselesaikan dengan hanya mengandalkan kekuatan fisik saja. Kesiagaan spiritual justru akan lebih mengembangkan sikap integrasi yang menjanjikan stabilitas kehidupan. Selain itu pula, melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semua, terutama terjaganya situasi dan kondisi yang kondusif di Kabupaten Sidoarjo ini. Karena pada saat ini banyak gejolak yang terjadi di negara kita, baik di bidang sosial, di bidang politik, di bidang ekonomi serta pertahanan dan keamanan. Hadirin yang saya hormati, para aulia dan sesepuh atau leluhur Kabupaten Sidoarjo adalah sosok ulama terkenal dengan keunikannya dalam berdakwah, sehingga meskipun sudah bertahun-tahun silam wafat, kebesaran dan keharuman namanya masih diperhitungkan sebagai panutan. Sikap dan teladan ini yang mutlak harus diuri-uri atau diingat-ingat dan dipatri atau disimpan dalam dadah umat Islam, khususnya di Kabupaten Sidoarjo, sehingga Sidoarjo yang sudah relatif aman dan tentram ini semakin menuju pada kesejahteraan karena umatnya yang tawaduk dengan para ulama, para kiai maupun para umarohnya. Insya Allah segala yang kita perbuat di dalam acara majelis dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Hol Aulia dan sesepuh leluhur Kabupaten Sidoarjo ini menjadi amal jariah dan barokahnya tertuju kepada aulia, syuhada dan muslimin muslimat yang bermanfaat di dunia dan di akhirat kelak. Akhirnya saya mengajak kepada segenap muslimin muslimat untuk teguh pendirian tanpa kekerasan guna menghadapi tantangan hari esok yang penuh persaingan. Dengan keteguhan hati dan kekuatan iman, insya Allah segala upaya dan cita-cita kita akan berhasil. Hadirin yang saya hormati, saya kira demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga segala amal ibadah dan keikutsertaan kita di dalam mensukseskan acara ini dibalas dengan pahala yang setimbal oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua selalu mendapatkan petunjuk, bimbingan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan tugas yang telah diamanatkannya, yaitu membesarkan atau membangun Kabupaten Sidoarjo yang kita cintai bersama ini. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim
وبارك وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا محمد وعلى آله والأصحاب صلاة وسلاما ترفع بهما بيننا وبينه الحجاب وتدخلنا بهما عليه من أوساع الباب وتسقينا بهما بيد الشريفة من أعذاب الكؤوس وأحلى الشراب أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Yang saya hormati segenap para alim ulama, para habaib, para kiai lan para sepuh. Yang saya hormati segenap para umara, para pejabat baik sipil maupun militer. Yang saya hormati segenap jamaah al-khidmah, wabil khusus dumateng panjenenganipun Kiai Haji Asrori mata'anallah bituli hayatihi fi sehatin wa afiyah. Para pecinta datang Kanjeng Nabi Muhammad yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, di saat yang mulia ini sudah sewajibnya kita menadahkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita sekalian, hingga di saat yang mulia ini kita digiring oleh Allah melalui taufik dan ma'unahnya untuk bisa saling berkumpul menyebut nama kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala serta bersolawat kepada kekasihnya junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berharap agar nantinya kita tidak keluar dari majelis ini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah, hati kita dibersihkan oleh Allah, niat kita diluruskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan amal kita diberi selalu taufiknya hingga selalu berjalan di jalan yang diridhoi oleh Allah. Amin ya rabbal. Bagaimana tidak mulia majlis yang kita hadiri bersama di siang hari yang mulia ini, sedangkan kehadiran kita bukan cuma dihiasi dengan hadirnya para kiai, para habaib, para alim ulama, para solihin, akan tetapi dihiasi pula dengan kehadiran makhluk sucinya Allah, para malaikat dan rauhaniyahnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Sebab dalam suatu hadis yang sering kita dengar bersama, diriwayatkan oleh Al-Imamain Bukhari wal Muslim, bahwa sesungguhnya inna lillahi malaikatu sayyarin, Gusti Allah niku nggadah para malaikat yang enggak lain kerjaannya yaltamisuna majalis dzikri, cari di bumi Allah ini di mana para kaum muslimin yang pada berkumpul untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila para malaikat tadi mendapatkan majelis zikir, malaikat yang tadi memanggil malaikat yang lain, halumu ila majlisina hadza, wahai para malaikat, ini loh lihat orang Sidoarjo lagi pada kumpul zikiran, ayo hafathumul malaikah, ayo kita berkumpul menyempurnakan, memuliakan majelis di mana para kaum muslimin tersebut berkumpul untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka ketika majelis itu sudah dipenuhi para malaikat, mengingatkan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala juga pernah mengutus malaikatnya untuk membantu para kaum muslimin dalam perang Badar. Kalau sudah para malaikat datang ikut berperang di perang Badar untuk nusratullah, maka begitu pula para malaikat yang hadir di majelis yang mulia saat yang mulia ini. Maka insya Allah doa kita itu mustajab. Apa yang kita ingini semua diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkat kerawuhan para malaikat makhluk yang tak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada sedikit diskusi antara Allah dengan malaikat. Wahai malaikat, kalian pada berkumpul di depan masjid di Sidoarjo, apa yang dilakukan para hambaku? Maka malaikat berkata, mereka berkumpul liyusabbihun liyusabbihuk wa liyuhalliluk, untuk bertahlil, bertasbih, bertamjid, bertakbir kepadamu ya Allah. Mereka mengagungkan namamu, mengagungkan kebesaranmu, mereka bertazallul di hadapan kebesaranmu ya Allah. Mereka tawadhu, rendah hati mereka, meminta iftiqar, menunjukkan kefakiran dirinya di hadapanmu ya Allah. Kemudian Allah berkata, famadza aradu, hambaku kok kumpul-kumpul begitu banyak itu mau apa? Aradu jannatak ya Rabb, yang enggak lain mereka mau surgamu ya Allah. Hal ra'auha, lho kok kepingin surga niku tau ningali surga ta? Apa pernah melihat surga kok mereka menginginkan surga? Enggak ya Allah, tapi mereka takut nerakamu. Hal ra'auha, kata Allah, apa juga mereka pernah melihat neraka? Enggak ya Allah, tapi mereka mengharap ridhamu ya Allah. Ketika kita berzikir, malaikat telah memberikan kepada kita suatu jalan keluar bahwa majelis zikir ini adalah majelisnya para penghuni surga, ahlul jannah, yang insya Allah kita dimudahkan untuk mendapat ridha Allah. Amin ya Rabbal. Kemudian enggak selama kemudian malaikat sendiri yang berkata, tapi Gusti Allah, ada sebagian yang hadir di majelis tersebut bukan maksudnya berzikir, bukan maksudnya mengagungkanmu. Ada sebagian kecil di antara mereka yang maksudnya sangat rendah, duniawi. Napa maksudnya nggih macem-macem, wonten sing kepengin berkatane tok. Nggih. Wonten kadang-kadang ya ana sing diincer ndek majelis niku. Ada lagi yang menginginkan perkara duniawi di majelis yang begitu mulia kok keinginannya rendah. Gimana ya Allah, hambamu yang sangat rendah niatnya ini ya Allah? Allah mengatakan kepada malaikat, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Jangan khawatir wahai para malaikat, itu kaum ahli zikiran enggak akan celaka orang yang berkumpul dengan mereka di dunia maupun di akhirat. Kumpul saja, dekat saja dengan orang ahli zikir, la yashqa, enggak akan mendapatkan su'ul khatimah. Maka bagaimana kalau dianya sendiri ahli zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka intinya kita ini pada menginginkan surga dan takut dari nerakanya Allah. Kalau sudah seperti itu, maka kita mesti tahu apa amalan yang membuat kita masuk surga, apa pula amalan yang menjerumuskan kita ke neraka. Dan niki Gusti Kanjeng Nabi dawuh, sittatun yadkhulunan naro bisittatin. Ada 6 golongan manusia yang insya Allah nggak lepas manusia itu ya cuma 6 golongan ini. Kebanyakan kemaksiatan yang menjerumuskan mereka ke neraka adalah 6. Setiap golongan ada penyakit yang paling rawan yang menjerumuskan mereka ke neraka. Lah tinggal kita cari golongan yang mana, hati-hati mbek penyakit ini. Karena itu yang paling banyak menjerumuskan kita ke neraka. Apa kata baginda Muhammad? Yang pertama, sittatun yadkhulunan naro bisitta,
Yang pertama al-arabu bil asabiyati. Golongan tiang Arab niku kathah mlebet neraka sebabe fanatik. Fanatisme itu sifatnya orang jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala dengan risalah yang diberikan kepada Nabi besar Muhammad menghapus kefanatikan yang ada pada orang-orang Arab ketika itu, hingga datanglah dinul hanif, agama Islam yang tidak mengenal fanatik, yang tidak mengenal fanatisme buta. Maka itu sifat fanatik ini buruk. Kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengobati para sahabatnya dari sifat ini, jangan kita memakmurkan lagi sifat ini. Nopo sifat fanatik niki? Kalau yang dulu zamane para sahabat niku kathah sifat fanatik itu bangsa. Lah sekarang merebak di Indonesia niki sifat fanatik niki dudu bangsa nanging partai. Niku partene ijo napa kuning. Nek wis partene kuning mbek ijo niku kok beda madhab. Gak bakalan kumpul. Bahkan kadang-kadang lek anake dijaluk di ati dirabi niku dilarang. Ojo niku golongan ijo, kula golongan abang. Fanatisme. Kita jangan mau. Kita kaum mukminin itu ikhwah. Kita bersatu dengan syahadatain. Jangan mau kita dipecah belah dengan apapun. Apalagi hal yang memecah belah adalah hal-hal yang sangat sepele. Nggih, Pak. Partai itu gawen dulinan ae. Kayak arek cilik dulunan engklek iki sampean dulunan partai. Ojo dilebokno ati partai niku. Koyok lek wis kadang-kadang niki nek dine agamane Allah taala dilokno meneng jegudeg. Nek partene sing dilokno langsung Allahu Akbar. Lho, iki agamane partai ana agama Islam sih. Ini yang ada di negeri kita. Kita sudah mulai dicoba-cabai, dirusak dengan sifat fanatisme. Lah ini sudah diobati mbek Gusti Kanjeng Nabi. Kok malah justru merebak di antara kita sifat yang buruk ini. Ini sifatnya jahiliyah, fal iyadzubillah min dzalik. Ayo para hadirin, tidak ada yang mulia di antara kita kecuali takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu saat pernah wonten sahabat niku Sayyidina Bilal bin Rabah dengan seorang sahabat yang lain itu berselisih pendapat. Nggih. Wonten para sahabat itu berselisih pendapat eker-ekeran. Dan sahabatnya saya kira-kira apa meneh takmir nggih Pak nggih. Kemudian sahabat tharat hawa, nafsunya naik hingga berkata kepada Bilal, "Hei ya ibna binti Sauda." Ya anak wong negro meneng wae wis. Marah, fanatisme keluar. Anda orang Ethiopia, Anda orang negro, budak. Ojo model-model kon. Kemudian perkataan itu didengar seorang sahabat, langsung lapor datang Kanjeng Nabi. Gusti Kanjeng Nabi, saya dengar tadi Bilal dihina oleh seorang sahabat. Siapa? Fulan. Apa katanya? Ya ibna binti Sauda. Panggil orang tersebut. Kemudian dipanggil sahabat itu. Ya Fulan, balaghani khabar annaka taqul li Fulan ya ibna binti Sauda. Alaisa kadzalik? Bilal, Fulan sahabat, aku mendengar kabar ada yang berkata kalau engkau mengatakan kepada Bilal, anak wong negro, betul. Kemudian sahabat berkata, enggih Gusti Kanjeng Nabi, saya emosi, saya enggak kuat. Akhirnya saya mengatakan hal seperti itu. Dituding dodone dan mengatakan, fi kamruun jahiliyah ya Fulan. Di atimu niki ono sifat jahiliyah. Obatono lek kepengin mlebu swarga. Hilangi dalam hatimu sifat fanatisme itu. Rasulullah marah dengan menuding dada sahabat tersebut, meneteskan air mata sahabat tersebut taubat kepada Allah. Kemudian datang kepada Bilal. Bilal, ngapunten Bilal njaluk sepuro. Tapi kata Bilal apa? Oh, jangan khawatir sahabat, aku telah memaafkan kamu ketika kejadian itu terjadi pertama kali, walaupun sakit hatiku, di situ aku sudah maafkan. Dan niki kira-kirane sahabat beda mbek sampean, Pak. 3 tahun gak hilang-hilang, kadang sampai anak-anak isik tukaran gak mari-mari. Nek sahabat sak jam 2 jam mari wis gak urusan. Tapi apa kata sahabat? Oh nanti dulu, belum bagaimana nanti. Ini kata Rasulullah,
Fi kamruun jahiliyah, ada penyakit jahiliyah dalam hatiku, asobiyah. Ini yang harus hilang. Nggak puas saya dengan maafmu wahai Bilal. Terus maunya gimana? Beliau pun akhirnya meletakkan pipinya di tanah. Tolong Bilal, injak pipiku yang satunya supaya hilang perasaan fanatik dalam hatiku. Aku tadi merasa bahwa aku lebih mulia dari engkau. Injak pipiku supaya hilang perasaan tersebut. Ini loh sahabat di Kanjeng Nabi. Kemudian Bilal mengatakan, enggak wahai sahabat, enggak, itu enggak akhlak, itu enggak baik. Tolong Bilal, hilangkan rifat jahiliyahku. Dipaksa sampai ketika sahabat merasakan sifat itu hilang, kemudian berdiri dan mengatakan, terima kasih kau menghilangkan sifatku tersebut. Maka sifat jahiliyah, asobiyah, fanatik itu harus kita hilangkan. Sepakat nggih? Partai monggo gawe dulinan, tapi ukhuwah Islamiyah harus selalu kita erat bersama, pegang-pegang hingga kita insya Allah mendapatkan ridha Allah, masuk surga bersama Kanjeng Nabi Muhammad. Amin ya rabbal. Itu yang pertama. Yang kedua, wal umara'u bil jauri. Yang banyak masuk neraka, golongan kedua niku golongan para umara, masuk nerakanya bil jauri karena kezaliman. Gak adil, rakyatnya diakali tok ae. Gara-gara itu kebanyakan mereka itu masuk ke neraka jahanam, fal iyadu billah min dzalik. Maka sebaliknya, kalau umara atau pejabat itu memikirkan rakyat adil, kedudukan mereka begitu tinggi di sisi Allah. Ada kitab namanya Al-Mawa'idul Ghaliyah atau Ghaliyatul Mawa'id lil Imam Alusi. Itu menyatakan tentang keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada para pemimpin yang adil. Sampai-sampai ada hadis baginda Muhammad yang mengatakan bahwa sesungguhnya yurfa'u lil walil adil al mutawadhi fi kulli yaumin wa lailatin amalu sittina wa fi riwayah sab'ina siddiqon. Setiap harinya pemimpin yang adil diangkat amalnya oleh Allah seperti 70 para aulia. Sehari kalau mereka adil, sehari kalau mereka memikirkan rakyat, sehari kalau mereka mau mengorbankan segala-galanya demi rakyat, bukan rakyat yang dikorbankan untuk kepentingannya. Sayang kalau sudah kedudukan itu dipakai untuk kepentingan duniawi, semestinya dia bisa mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah. Al-Imam Ghazali beliau mengatakan dalam Ihya-nya, la yaumun min sultanil adil khairun min alfi yaumin li rajulin abidin saleh. Orang ahli ibadah itu 1000 hari itu sebanding dengan para pemimpin sing adil sedinten mawon. Sehari. Jadi wong pemimpin sing adil wis gak usah ngenteni Lailatul Qadar. Ben minggu Lailatul Qadar. Nek adil, nek gak adil ya setiap lailah modar. Maka perlu hati-hati. Pemimpin itu mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah apabila mereka adil. Sampai-sampai Al-Imam Fudail bin Iyad wal Imam Ahmad bin Hambal wa ghairihima minal a'immah mengatakan lau kana li da'watun mustajabah la da'auna biha li sultan. Kalau saya itu punya doa yang mustajab, ditekani malaikat, ayo ndonga siji sing mustajab, maka Fudail bin Iyad tokoh tasawuf itu, Imam Ahmad bin Hambal tokoh ahli syariat mujtahid mutlak itu akan mengatakan aku minta pemimpin yang adil. Maka dalam acara seperti Al-Khidmah ini jangan lupa kita minta sama Allah, ya Allah wali alaina khiyarona. Gusti Allah, tolong di Indonesia ini presidennya nanti adalah orang yang adil, amin. Kenapa Fudail bin Iyad kok minta pemimpin yang adil? Kenapa Imam Ahmad bin Hambal kok meminta pemimpin sultan yang adil? Kok enggak seperti kita aja? Kalau kita ditekani malaikat seumpamane, Mas, ayo saya beri doa yang mustajabah, njaluk apa kon? Wis gak bakalan liyane, pasti njaluk duit. Piro jarene malaikat? 10 miliar dolar maneh. Dikei sampean mbek malaikat. Ya wis aja ndonga liyane lho. Iya, satu itu tok cukup. Ada uang semua mulus. Nggih, cobaan ae. Turun uang 10 miliar dolar. Begitu turun saking kagetnya langsung stroke. Wong gak njaluk sehat. Nggih, duwike akeh gak iso mangan.
ono pecel, ono sate, gak iso mangan. Oh jangan Pak, nanti darah tingginya kumat. Oh kolesterol kumat, terus mangan bubur tok ae wis. Tuku montor anyar 2 miliar, nggih, nek mlaku miring ini terus. Apa 15 tahun udunen gak waras-waras. Lu sampai njaluk dhuwit tok gak njaluk sehat. Ya wis batal njaluk sehat gak dhuwit gak apa-apa. Ya wis njaluk umur pinten sampean? Kula kepengin 150 tahun. Wah, sehat tok gak tahu flu gak tahu sampean. 150 tahun, tapi rezekine seweret tengah mati. Ya wis 150 tahun iku mbambung tok ae. Ngresula mbek Gusti Allah, kula niki Senin ya nyenen, Kemis nggih ngemis, kok gak sugih-sugih Gusti Allah. Coba kalau Imam Fudail bin Iyad, enggak, saya enggak minta uang, saya enggak minta sehat, cuman saya minta pemimpin yang adil. Lu kenapa nek pemimpinnya adil? Perekonomian rakyat dipikirno nggih sampean tentrem. Kesehatan rakyat dipikirkan nggih sampean sehat. Tapi kalau sudah pemimpin yang nggak ngurus kesehatan rakyat, apapun dijual di kalangan manusia, kalangan rakyat, kemudian yang namanya korupsi merajalela di mana-mana, ya ambrol semuanya. Kesehatan kita nggak karu-karuan, ekonomi kita nggak karu-karuan karena pemimpin yang nggak adil. Itu cara berpikirnya para ulama, para orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah. Ayo melalui majelis ini kita doa. Semoga di Indonesia ini pemimpinnya para sing adil, nggih. Amin ya rabbal alamin. Sing seneng istighotsaan, sing seneng zikiran, yang seneng maulitan, supaya nopo? Supaya rakyat niku makmur. Amin ya rabbal alamin. Jam berapa ini? Jam 9. Akeh nih jawab panitia ini cek akeh ini. Kemudian yang ketiga, golongan yang ketiga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, at-tujaru bil khiyanati. Para pedagang. Para pedagang niku kathah mlebet neraka sebab khianat. Tukang ngakali wong. Nggih, gara-gara ngakali sugih tapi akhirnya menjadi penghuni neraka fal iyadzubillah. Khianat, kenapa? Kerja terus, rizki datang terus, Allah memberi bergelimang rizki, tapi zakatnya mbak mau keluar. Lek ngerabekno anake ku 500 juta, masya Allah, nggih. Tapi lek yatim piatu 5.000. Lah niki khianat niki. Niki para tujar, para pedagang sing khianat ambek Gusti Allah. Kadang-kadang harta bergelimang banyak, haji ditunda-tunda terus saya. Lu sampean gak haji, nggih. Saya masih butuh bangun rumah belakang, anakku wis akeh saiki kudu dibangun titik. Ya wis tahun ngarep nggih, tahun ngarep. Tahun ngarep lho kon gak haji maneh butuh montor anyar kula niki. Gagal tahun ngarep maneh. Tahun ngarep kula butuh bojo anyar niki lho. Terus anyar tok gak berangkat haji. Lah ini khianat dengan apa yang diberikan oleh Allah daripada rizki tersebut. Maka ayo para pedagang sing amanat. Nek pedagang niku amanat, walaupun dia tiap hari di pasar, tapi kata Rasulullah, at-tajirul aminus saduqul muslim ma'asyuhada yaumal qiyamah. Para pedagang niku Pak, kalau dia itu jujur, dia itu amanat, dia itu Islam, beriman kepada Allah, gak ninggalno sembayang, poso lan zakat, mereka nanti walaupun hidupnya di pasar, kelak akan dikumpulkan dengan para syuhada di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Itu golongan yang ketiga. Golongan yang keempat niki sing kathah. Wa ahlur rosatiki bil jahli. Napa ahlur rosatik? Qala ulama ahlur rosatik humul awam. Para tiang awam niku kathah mlebet neraka sebabe jahlu, bodoh. Gak ngerti agama. Isone norok buntek. Melok kono melok kini, nggih. Zikiran berangkat, konser ya istiqomah. Nah niki jahlu. Makanya kata Habib Ali bin Abu Bakar Sakran, beliau mengatakan al jahlu narun lidinil mar'i yuhrikuhu wal ilmu ma'un li tilkan nari yudfiha. Kebodohan itu api yang membakar agama seseorang. Dan ilmu itu air yang memadamkan api tersebut. Makanya nuntut ilmu.
Kula lan panjenengan sedaya istiqomah hadir istighotsah alhamdulillah, nanging nggih kudu istiqomah ngaji. Istiqomah nuntut ilmu supaya kita terentas dari kebodohan. Lah Indonesia niki usum kebodohan niku. Buktine napa? Lah niki sedulu wonten tiyang ngaku nabi, nggih umure 40.000. Nggih, coba kalau kita lihat di dunia luar, nek wonten tiyang ngaku nabi ya wis langsung dilebokno rumah sakit jiwa wis mari cukup. Di Indonesia tok niki wong ngaku nabi dijak debat. Padha edane memang. Lho wis ngaku nabi niku jelas-jelas mengingkari nas Al-Qur'an. Lah kok masih diajak dialog niku lho kula bingung. Wis iki gak usah ngene ngomong lebokno porong niku lho Pak, porong dilebokno wis kuncian ndek kono wong edan. Kok kadang-kadang gitu umatnya ribuan. Kenapa di antara kita? Ayo toh nuntut ilmu. Ayo toh ngaji, khususnya anak-anak kita. Anak-anak kita ini boleh Pak jadi presiden, jadi dokter, jadi menteri, monggo, nanging syaratnya kudu nyantri duluan. Santri no anak nang ngene pondok pesantren 3 tahun, nek wis 3 tahun ayo monggo dadi dokter, dadi apa sembarang monggo. Jangan anak bingung, sing penting dadi wong gede. Sing penting dadi notaris, sing penting dadi dokter. Sekolah digenakno SD, SMP, SMA, kemudian S1, S2, S3, jabat 2 tahun langsung S4 di Nusa Kambangan. Jarene mboke lele, lah wong mlebu Nusa Kambangan sekolahane cek suwene. Lah mulai cilik menyolongo petik lak mari ya kon iki mlebu penjara. Lah kenapa salah dhewe gak nyantri? Gak nuntut ilmu lho Pak, Nusa Kambangan niku akeh wong dasian. S1, S2 niku bek tapi gak ono kiyaine alhamdulillah. Gak nyantri. Lah ini aneh. Kita negeri kita jahil itu intasar, banyak kebodohan di antara kita. Wonten tiang ngaku nabi, sediluk malih wonten tiang ngaku Jibril. Subhanallah. Nah niki lek dugi teng mriki Jibril niki masyaallah nggih. Sudah jelas malaikat kita lihat bersama-sama. Katik ngono gak ngocol nek ngaku Jibril. Lek ahli tauhid, di ilmu tauhid niku Pak, Jibril itu ada syaratnya. Yatasyakkal bi askalin mukhtalifah bi suratin jamilatin. Syaratnya ngaku Jibril niku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Jibril itu kalau mewujudkan seperti manusia, kadhihyah minnukum, seperti sahabatku sing paling ganteng jenenge Dihyah. Wonten sahabat Kanjeng Nabi niku namanya Dihyah sing paling ganteng. Nek zaman saiki mirip-mirip Habib Jamal titik ngono lho. Wes gak usah protes, kula sing ceramah sakarep kula. Kemudian Jibril tanya, "Oh, Dihyah?" "Iya, seperti Dihyah minnukum." Paling ganteng niku sahabat Dihyah. Lah niki wong ngaku Jibril kok gak ngoco. Rai kayak dandang ngono terus ngaku Jibril. Lah ini banyak pengikutnya, ada yang percaya, ditoleransi. Katanya apa? Oh, biarkan ini adalah keyakinan masing-masing. Keyakinan apa ini? Untung iku ngaku Jibril. Lek ngaku Israfil nggawa trompet, di trompet kiamat mbo wis. Gak masuk akal. Wong Jibril wayange Lailatul Qadar Ramadan di penjara. Seaken wong Indonesia niki prei Lailatul Qadar tahun pinginane. Napa Jibril di penjara niku lho. Lu ngonten ya ono sing percaya. Napa niku? Ya jahlu, kebodohan. Wonten malih sekarang yang paling baru ngaku Tuhan. Loh, terus murid tete sembahyang gak oleh, ndak usah. Buat apa sembahyang? Wis ketemu Tuhan, cangkruan mbek Tuhan kok sembahyang. Lah niki zaman sakniki wonten tiyang cangkruan mbek Tuhane. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Al jahlu Pak, hati-hati Pak. Rumah kita makmurkan dengan ilmu. Antara maghrib dengan isya patenono lampune, celukno juru ngaji, ayo nuntut ilmu, belajar akidatul awam, belajar ilmu tauhid, belajar fikih, cara sholat yang benar. Supaya apa? Supaya terentas kita dari kebodohan yang kita orang awam ini banyak masuk neraka karena kebodohan tersebut. Nggih, mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya diselamatkan dari sifat kebodohan tersebut hingga kita akan mendapat cahaya ilmu. Amin ya rabbal. Yang kelima, wadahakinu bil kibri. Adahakin hum rasul qaryah. Dahakin adalah tokoh masyarakat. Jam pinten niki, Pak? Kalau niku was-wasen lek kedawan niki. Panitiane misi lama. Wadahakinu bil kibri. Tiyah tokoh masyarakat
Tokoh masyarakat itu apa? Mulai ketua RT, RW, nggih, kelurah, bupati, nggih, menteri, presiden dan lain-lainnya. Nopo kiai ini atau ustadz, pokoknya tokoh yang dipandang di masyarakat, yadkhuluna naro bil kibri. Banyak di antara mereka yang masuk neraka karena sombong. Sik dadi RT, lek gak disalami gak nyalami sik. Durung dadi RW. Dadi RW nek mlaku gak noleh, kenceng tok ae. Dadi lurah ndangak. Sampai seakan kadang-kadang kula mbek lurah-lurah niki napa keblowok terus nek mlaku-mlaku niku. Gak tau noleh mbek wong. Nggih. Apa meneh dadi sing liyane. Diundang ambek rakyate, hadir majelis zikiran, gak masuk surga. Orang yang dalam hatinya itu ada sedikit, Pak, 1 butir atom dalam hatinya sifat sombong, gak masuk surga. Apalagi kesombongan yang meresap dalam hati orang tersebut. Hati-hati, para tokoh masyarakat ini hati-hati dengan sifat sombong. Padahal Pak, kalau mereka tawadhu malah justru diangkat oleh Allah. Maka itu para penyair mengatakan tawadhu takun kan najmi la halinadhiri ala safahatil ma'i wa huwa rafi'u wala takun kadduhan ya'lu bi nafsihi ala tabaqatil jawi wa huwa wadhi'u. Sing tawadhu, nek sampean tawadhu itu seperti bintang di langit. Walaupun dilihat di sungai, nek sampean nang ngene sungai sampean tingali niku bintang-bintang. Lho iku bintang. Ketoke tempatnya di bawah tapi hakikatnya di atas. Itulah orang yang tawadhu. Sebaliknya, wala takun kadduhan, ojo dadi kayak debu. Debu kan apa-apa munggah-munggah dewi. Ya'lu bi nafsihi ala tabaqatil jaw wa huwa wadhi'u. Tapi letaknya debu di mana? Apa akan langsung naik ke atas? Enggak, tetap tempatnya bakal di bawah. Itu debu. Begitu juga orang yang sombong mengangkat dirinya, mengagungkan dirinya, itu hakikatnya dia tempatnya di bawah. Maka itu hati-hati dengan yang namanya sifat sombong. Karena sifat sombong itulah sifatnya Fir'aun, yang karenanya sifatnya syaitan, yang karenanya diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, daripada 4-5 golongan, yang keenam daripada sifat golongan tersebut adalah nopo nggih sing terakhir niku sampai lali kula niku, wa ahlur rasatiki wa dahakinu bil kibri. Nah niki lho gara-gara kono banyune niki sampai lali kula. Yang terakhir kok lupa, sebabnya berkaitan dengan saya sendiri jadi saya lupa. Apa? Al ulama'u bil hasad. Para kiai, para habaib niku kathah mlebet neraka sebabe hasud. Iki sinten sing dawuh niki? Gusti Kanjeng Nabi. Al ulama, para alim ulama itu banyak masuk keblowok nang neraka, terjerumus ke neraka karena sifat hasad, dengki. Karena sifat dengki itulah akhirnya ilmu yang begitu luas akhirnya nggak ada manfaatnya. Sampai tinggal ini kadang-kadang wonten pondok pesantren santet-santetan. Dan ini napa sebabnya? Hasad. Kadang-kadang malih wonten kiai ketekan kiai, wonten habib ketekan habib. Kemudian diparani, "Lapo kon rene? Niki lahan kula niki golek lahan liyane." Jare kiai siji lho, sampai niki ulama napa tukang parkir duwe lahan. Lung kiai kok kayak preman, duwe lahan, niki lahan kula nggih. Lho, hasad, dengki. Padahal sifat itu adalah sifatnya iblis. Nggak pantas orang alim berilmu semestine nggih nek wonten ulama teng Sidoarjo, ketekan ulama, alhamdulillah. Kenapa? Jatah kula niki tanggung jawab saya se-Sidoarjo, kedatangan orang alim, alhamdulillah parowan saiki. Tugas saya sekarang mulai berkurang. Niku nek mukhlis. Nek gak mukhlis niku mau lahan kula niki. Wis gak pantes blas dadi alim ulama. Nggih sing pantes dadi preman niku. Kenapa? Sifat hasad. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dalam kitab Al-Mukhtar Suhbatil Akhyar li Imam Sya'rani,
Diriwayatkan ada satu negeri namanya Tontok di Mesir, di mana negeri itu ada seorang ulama namanya Wajhul Qamar. Kemudian nggak lama kemudian datang seorang alim yang namanya Imam Ahmad Al-Badawi. Kita kenal bi Rasulillahi wal Badawi walijalin min Bani Alawi. Adalah Imam Ahmad Al-Badawi. Beliau orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah. Dengan ikhlas Imam Ahmad Al-Badawi datang ke Tontok tersebut. Ketika datang lo ceramai enak, akhlaknya baik, ilmunya manfaat. Orang malah justru berbondong-bondong pindah. Majelis taklim sing biyene nang ngene majelis Wajhul Qamar podo pindah ke masjid ke Imam Ahmad Al-Badawi. Fadhahar min qalbihil higdu wal hasad. Kemudian loh, aku mbek Ahmad Al-Badawi lah aliman aku. Iku gak ono ilmune iku, keliru kabeh lek nggawa ayat iku. Nah, iku biasa ya omongane Kiai mbek Habib nggih, lek wis benci, iku gak ono goblok, gak iso apa-apa iku. Nih, kanca kula niku gak iso apa-apa niku, adik kelas kula niku. Ini terus hasad. Kemudian apa yang diberikan oleh Allah kepada Wajhul Qamar yang ketika itu sudah mencapai mempunyai hal yang tinggi di sisi Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan famahallahu halahu wa syuhratahu fid dunya. Gara-gara hasud tersebut Allah menghapus ketenarannya di dunia, bahkan hal kedudukan yang tinggi itu oleh Allah dihapus hingga menjadi orang yang seperti nggak punya ilmu. Sebabnya nopo? Sifat higid, hasad atau dengki. Nah sampean niki Pak duduk ulama us gak melok-melok iri-irian. Duduk ulama nang masya Allah, hasud dengki niki dikulak iso saking ngakene. Tonggone dihasuti, nggih, dulure dihasuti. Ini perbuatan yang buruk hasud ini. Sampai pernah ada riwayat dalam kitab Jawahir Lu'lu'iyah disebutkan. Niki wonten riwayat ngoten sebagai penutup riwayat ini. Suatu saat niku Fir'aun kedayuan iblis, subhanallah nggih. Fir'aun kedayuan iblis, sampai aja cedek-cedek wis. Diketok pintunya, tok tok tok. Berkata Fir'aun, "Man bil bab?" Siapa yang di pintu? Dijawab ambek iblis, "Lau kunta rabbal arbab la arafta man bil bab." Lu ngakune Tuhan ketutupan pintu gak ketok. Kemudian jarine Fir'aun, "Oh, iblis mlebu iblis." Loh kok iso ro? Ya padha malinge lak ro, Pak. Mau padha bajingane lak ngerti ya cara-carane nyolong nggih. Dibuka pintu langsung mengatakan, "Halo." Oh, halo Pak. Iblis ketemu Fir'aun gak kirane salam. Dan yang anak sampean melo-melo halo-halo ya padha mbek iblis mbek Fir'aun niku lho, Pak. Lek wong muslim iku afsus salam. Sebarkan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, telepon assalamualaikum. Lah niki wong tiang muslim. Nah, halo, hey Jess. Nah niki Fir'aun ambek iblis. Halo, monggo, ayo silakan duduk. Duduk Fir'aun sama iblis. Terus Fir'aun ini berkata, "Ya iblis, ara'aita man huwa syarrun minni wa minka fid dunya." Iblis, kira-kira ono gak wong sing luwih bejat kok aku mbek sampean niki? Lho kula pas maca kitab niku bingung. Apa? Lho subhanallah Fir'aun ya tau tawaduk lho, Pak. Lha sampean mbek aku lak gak, ndek Sidoarjo ono sing gak sing luwih alim teko kula niki nggih. Ono gak sing luwih sugih iki. Niki Fir'aun ndak ono gak sing luwih bejat. Lho lumayan sik tau tawaduk seumur hidup niku Fir'aun. Kemudian jarene iblis, "Oh, ojo kuatir on." Napa? Ada. Loh, yang lebih bejat ojo kuatir, sak level mbek awake dhewe ono. Loh, sinten niku? Wis Sidoarjo akeh iku. Kemudian berkata, "Loh, manhu?" Nah, tak ceritani. Saya pernah punya teman di dunia. Aku duwe kanca. Lah kanca kula tak jak opo berangkat. Ae gendaan berangkat. Ae mabuk berangkat. Ae judi berangkat. Istiqomah kabeh pokoke. Saking seneng iblis sampai berkata, "Koncoku, kau begitu sangat dekat denganku, maka permintaanmu apapun akan aku beri. Wis, apa sing mbok kepengin ini tak kei. Sebab sampean iki nurut mbek aku nemen." Kemudian katanya orang tersebut, "Nggih, begitu ya?" "Iya." "Ya wis. Innali jarah." Saya punya tetangga. Walahu baqarah. Dia punya sapi betina lemu. Nek jare saiki jenenge sapi limosin niku lho. Sing gede-gede, regane 20 juta. Kemudian, madza turid? Uridu halakaha. Patenono. Lho apa sing duwe mekitik.
Buaya tok, mek duwe sapi tok wis muwek-itik mlakune gak karo-karo wis patenono iku sapine. Kemudian didelok ambek iblis. Waduh repot. Napa niki? Sing duwe sapi niki rupane istiqomah nang al-khidmah. Hizib Nasr niku agak kuat. Repot dipateni niki. Kemudian jarene koncoku wis gak usah dipateni. Aku berikan kepadamu 10 sapi yang lebih besar daripada sapi tetanggamu. Daripada lapo kon mateni tanggamu iku sapine tanggamu. Lah mending kon duwe 10 sapi lah enak. Gede-gede luwih apik wis gak kirane sombong. Wong sampean punya 10. Kemudian dijawab, la uridu illa halakaha. Moh, saya maunya hanya matinya sapi tetangga saya. Jarine iblis dulu iki luwih nemen teko aku iki. Sik mendingan aku jarine iblis. Kalau saya ndak usah dipateni tapi tak kei luwih akeh, tapi ndak mau orang hasud. Hasud itu seperti itu. Walaupun rumahnya sudah besar, tonggone bangun gak iso turu. Winginane melarat utang mbek aku, saiki kok iso bangun omah mesti menang togel iku. Sebelah nggih ngoten tuku sepeda motor anyar bingung. Lho dia punya mobil harga 1 miliar. Tonggone tuku sepeda motor ngamuk. Gak iso turu darah tinggine kumat. Lho apa iku? Mesti korupsi iku duwike gak kira maneh. Ndelok tonggone sing mburi rabi maneh, luwe bingung maneh. Iku elek kok iso payu sih. Padahal bojone ya ayu. Hasad, dengki. Ini sifat yang mengangkat seseorang derajatnya hingga fal iyadzubillah jatuh di mata Allah seperti Fir'aun dan iblis. Ayo dilangno. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu taala anhu, nek sampean kepingin hadir rawuh teng majelis zikir, bersihno hati. Kalau hati itu bersih, cawan kita itu bersih, turun rahmat dari Allah, penuh kita keluar dengan hal yang berbeda. Tapi kalau hati kita ono hasute, ono sombonge wis pol, rahmat itu deket endi? Sudah penuh duluan. Maka hadir kata beliau di majelisku ini, tinggalkan rasa keilmuanmu, tinggalkan rasa kebesaranmu, tinggalkan rasa kemuliaanmu, tinggalkan semua sifat-sifat burukmu di rumah. Datang ke majelis ini dengan keadaan kosong, niscaya kau keluar dengan keadaan yang lebih diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wilikallatil himam fasara fihil ikhtisarul multazam. Jadikanlah kami adalah penghuni surgamu ya Allah. Ridhamu adalah tujuan dalam kehidupan kami ya Allah. Allahumma maghfiratuka awsa' min dzunubina. Orang-orang yang ada di hati baginda Muhammad, orang-orang yang menyejukkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, berkatilah majelis kami ini dan panjangkan umur kiai kami ya Allah, Kiai Asrari dengan sehat wal afiyah. Jadikanlah keberkahan ilmunya sampai ke hati kita semua. Allahumma ya Allah ya muhawwilal ahwal, hawwil halana ila ahsanil hal, wa afina wa iyahu min ahwali ahli dhalal, wa raggina wa iyakum ya Allah maraki ahli rijalil kamal bijahi sayyidina Muhammadin maula Bilal wa ala alihi wa sahbihi khairi sahbin wa al ala hadhihi niyah wa kullu niyah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa nuril Fatihah wa bi Sayyid alihil Fatihah wa qatil Jilani wal Fatihah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. افتح لنا يا الله لنا وأهلينا وجماعتنا أبو الخير واهدنا يا الله يا هادي سبل الخير واجعلنا نغسل بالخير والخير واغسلنا يا الله غدا عن صدق ونقب بالخير إنك قلت في الخير ودابك للشبج والضير اللهم منافق الخير وعنم الخير ويسر من الخير وخاتم بالخير وفقنا يا الله الخير وعين الخير ويسر لنا الخير واختم لنا منك يا الله يا الله يا الله باللطف والعافية والخير إنك على كل شيء قدير. اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا شافي الأمراض، أنت الشافي وأنت المعافي، أنت الشافي يا الله وأنت المعافي. اشفي يا الله مرض شيخنا أحمد أسراري يا الله،
اشفي يا الله مرضى الشيخ أحمد أسراري يا الله، اشفي يا الله الشيخ أحمد أسراري يا الله، شفاء عاجلا شفاء عاجلا بحق وبجاه ونور جده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.